Saksi kunci kasus pembunuhan yang dilakukan oleh oknum polisi anggota Polresta Palangkaraya turut ditetapkan jadi tersangka. Ia adalah seorang pria berinisial MH yang merupakan sopir mobil. Merespons penetapan MH sebagai tersangka, sang istri Yuliani didampingi kuasa hukumnya mendatangi Polda Kalteng pada Senin 16 Desember. Yulia mengatakan bahwa suaminya tidak terlibat dalam kasus ini dan justru MH yang melaporkan peristiwa tersebut ke polisi. Wanita itu pun tampak menangis saat melakukan wawancara dengan awak media. Yuliani berujar, suaminya melapor untuk membuka kebenaran. Sementara itu, pengacara Yuliani, Parlin Bayu Huta mengatakan bahwa pihaknya baru mengetahui penetapan tersangka pada hari ini. Hingga kini, Parlin mengaku pihaknya belum mengetahui persis kasus yang menjerat Emma. Parlin menekankan bahwa suami kliennya hanya menjalani profesi sebagai sopir dan tidak pernah mengetahui bahwa akan terjadi pembunuhan. Di sini kan termasuk korban. Suamiku cuma jasa. Suamiku cuma seorang supir. Suamiku diminta tolong untuk mengantarkan karena memang itu kerjaannya. Dengan masalah ini aku terpukul, Mas. Niat kita melapor, kita ingin membuka kebenaran. Parlin mungkin ya, jadi sebenarnya ya secara resmi kita baru tahu hari ini bahwa Pak Haryono itu suami ibu ini jadi tersangka. Walaupun tadi baru kita menerima surat ini. Di sini ada penangkapan, penahanan dan SPDP tersangka. baru diberikan sekarang. Baru diberikan sekarang. Tadi kalau alasannya Kabit waktu kami tanya bilangnya udah disampaikan ke keluarga. Belum, nggak benar itu. Oke. Karena baru tadi ini langsung menerima 3 buah surat ini, ya. Dan baru hari ini kita atas nama keluarga itu mengetahui status Pak Yono menjadi tersangka. Inisial A tadi itu ya, benar ya. Bang Parlin mungkin bisa jelasin Bang kenapa ya misalnya dia bisa jadi tersangka atau dan sebenarnya peristiwa apa sih yang dia saksikan karena sampai sekarang Apa yang dia polisi laporkan, masih Bang? tutup. Ya, jadi kalau untuk detailnya kita juga belum tahu, ya. Karena sampai hari ini juga kita belum memegang hasil dari pemeriksaan sebagai tersangka atau sebagai saksi. Yang kita tahu di sini Pak Yono tersangka itu ada 365 ayat 4, kemudian 338. Ya, itu yang ditersangkakan. Dan juga ada 55. Itu yang hasil dari penyidikan. Makanya besok kita mau tindak lanjuti lagi dengan penyidik untuk memenuhi hak-hak sebagai tersangka. Bang, tadi ibu ini sempat ngomong bahwasannya suaminya hanya supir. Maksudnya mungkin sudah ada ngomong ke abang. Apa sih Iya, sebenarnya jadi bang? kan kalau profesi suaminya kan supir yang dihubungi. Ya, jadi kalau cerita fakta itu suaminya tidak pernah tahu akan terjadi kejadian seperti ini. Kejadian Ya. apa? Ya, kalau tuduhan pembunuhan ini kan dituduhkan membunuh. 338, 365. Oke, terus Ya. bang? Nah, suaminya ini adalah berprofesi supir Grab. Kemudian diminta jasa, dipesan oleh si pelaku oknum anggota tadi, anggota polisi. Nah, tiba-tiba hasil penyidikan si oknum polisi tersangka, suami ibu juga tersangka. Ini kita belum bisa tahu detail hasil penyidikan seperti apa. Polda Kalteng telah menetapkan anggota Polresta Palangkaraya Brigadir AK sebagai tersangka kasus pembunuhan disertai pencurian di Kabupaten Katingan. Selain Brigadir AK, polisi juga turut menetapkan 1 orang lagi sebagai tersangka. Di Reskrimum Polda Kalteng, Kombes Pol Nuredi Irwansyah dalam konferensi pers di Mapolda Kalteng, Senin 16 Desember mengatakan sebelumnya ada 13 saksi yang diperiksa terkait kasus ini. Kemudian 1 diantaranya berinisial H, statusnya ditingkatkan jadi tersangka. Adapun H merupakan saksi kunci yang juga turut melaporkan kejadian ini ke polisi. Meski telah menetapkan tersangka serta memecat Brigadir AK, namun Polda Kalteng belum juga membeberkan kronologi peristiwa. Dalam rilis hari ini, polisi juga tidak menampilkan alat bukti yang telah diamankan terkait peristiwa.
Polda Kalteng hanya menampilkan tersangka. Korban sendiri berinisial BA yang sehari-hari bekerja sebagai sopir ekspedisi. Saat tewas, kendaraan BA dirampas oleh Brigadir AK dan dijual. Jasad BA baru ditemukan warga pada Jumat 6 Desember dalam keadaan busuk. Adapun para tersangka disangkakan pasal 365 ayat 4 dan atau pasal 338 junto pasal 55 KUHP dengan ancaman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup. Laporan dari masyarakat tentang adanya penemuan mayat di kebun sawit di daerah Katingan tanggal 6 Desember 2024, maka penyidik gabungan di Treskrim Polda Kalteng melakukan penanganan terhadap kasus penemuan mayat yang saat itu belum diketahui identitasnya, yaitu Mr. X, dengan melakukan olah TKP dan membawa jenazah ke Rumah Sakit Kasongan serta dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya. Selanjutnya kemudian penyidik melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut dan telah melakukan pemeriksaan 13 saksi, dan tentunya penyidik melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan dengan metode scientific crime investigation sehingga memerlukan ketelitian dan kecermatan dalam mengungkap kasus penemuan mayat tersebut. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan adanya dugaan keterlibatan oknum anggota Polri Polda Kalteng yang berdinas di Polresta Palangkaraya, dan kemudian penyidik meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan terhadap perkara tersebut, dan selanjutnya melalui mekanisme manajemen penyidikan, penyidik menetapkan tersangka atas nama AKS dan H terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang dengan alat bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik. Terhadap para tersangka dipersangkakan pasal 365 ayat 4 dan atau pasal 338 junto pasal 55 KUH pidana dengan ancaman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Demikian yang bisa kami sampaikan saat ini. Untuk selanjutnya proses penyidikan masih berlanjut dan mohon bersabar.